Amin. Puji Tuhan. Saya akan berbicara mengenai satu ayat yang selalu hidup di dalam hati saya. Beberapa minggu ini kita bicara dari Roma pasal 12. Sekarang saya mau berbicara lagi dari perikop yang sama, Roma pasal 12, ayatnya yang ke 1 dan 2, tapi khususnya saya akan beri penekanan di ayat 2. Ayat ini berkali-kali kita sebut, dan ternyata terus berbicara sampai hari ini. Jadi saya juga akan berbicara terus mengenai ayat ini. Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dulu saya menerjemahkan ayat ini sebagai berikut, bahwa kehendak Allah itu ada yang baik, ya, satu, kemudian ada yang berkenan, tapi yang tertinggi adalah sempurna. Nah, seiring dengan saya membaca firman dan banyak mendengarkan khotbah pengajaran dari berbagai hamba Tuhan, ketemu benang merahnya bahwa kehendak Tuhan, kehendak Allah itu cuma satu, sebenarnya, sempurna. Dia sifatnya diberikan kepada kita, dan itu adalah yang diberikan adalah yang baik. Makanya saat Yakobus 1 ayat 17 katakan, segala yang baik datangnya dari Bapa terang. Kata baik di Yakobus 1 ayat 17 dan di Roma 12 ayat 2 itu menggunakan kata yang sama, yaitu agathos. Kemudian berkenan. Nah, berkenan ini berarti ya semua yang baik pasti berkenan, tapi dia tidak akan berkenan kalau kita tidak menerima. Yaitu ada iman yang menyambut. Tanpa iman tidak satu pun berkenan. Sebaik apapun pemberian Allah, itu dia akan kecewa kalau kita tidak menerima. Dan pada saat kita menerima, itulah menjadi sesuatu yang sempurna dalam hidup kita. Jadi Allah tidak akan pernah menurunkan standar kesempurnaan kehendaknya menjadi sesuatu yang hanya baik, berkenan, dan sempurna. Itu satu kesatuan. Dia memberikan yang baik, dan dia berkenan karena kita menerima, dan itu semua adalah kesempurnaan. Jadi yang baik itu sempurna, yang berkenan itu sempurna. Kemudian di situ juga ada dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, karena dunia ini membentuk kita dengan opini-opininya. Dan ini berbahaya. Ini bukan hanya bicara tentang opini dari orang yang di luar Kristus, tapi juga mungkin dari kalangan orang Kristen bisa membentuk opini kita yang tidak berdasarkan Alkitab. Makanya dikatakan, jangan mau kita menjadi serupa, jangan mau dibentuk. Siapapun itu yang berbicara yang tidak di Alkitab katakan, jangankan sama dengan Alkitab, ya. Kalau tidak sama tentu kita tolak, betul ya. Tapi saudara, ada yang Alkitab juga tidak bicara, lalu itu dibicarakan dan cukup intens. Saya kasih contoh, saudara, ya. Batasi dulu Roma pasal 12, kita coba ke Yohanes pasal 5, ada satu cerita mengenai kesembuhan yang Tuhan lakukan di kolam Bethesda. Ya, kita batasi dulu Roma pasal 12, sebentar kita lari ke Yohanes pasal. Ya. Ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Yohanes pasal 5, ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambi. Di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Saya tandai, sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu malaikat turun menggoncang, kemudian orang yang masuk cemplung pertama kali sembuh. Singkat cerita, ayat 6, ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kemudian Yesus datang, Yesus tanya di ayat 6, maukah engkau sembuh?
Jawab orang itu, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku mau lari ke kolam, orang lain duluan datang. Jadi aku nggak pernah kebagian. Karena di situ dikatakan berbaring sejumlah besar. Ya, kalau jumlah penduduk orang di Yerusalem saat itu mungkin berapa ribu, saya nggak tahu, ratusan ribu mungkin ya. Ya sejumlah besar bisa puluhan, bisa ratusan. Kemudian Yesus berkata ayat 8, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara tahu tindakan ini menjadi satu insiden yang membuat Yesus mau dibunuh. Tindakan ini menjadi satu insiden. Ya. Orang-orang Farisi dibilang siapa? Orang-orang Yahudi itu berkata kepada orang, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau mengikuti tilam. Lalu orang yang sembuh itu bilang, dia yang mengatakan kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah. Siapa dia? Nah, jadi insiden, saudara. Ya. Perbuatan manusia jadi insiden. Ya. Tapi Tuhan bisa menghadapi. Nah, kemudian saudara, muncullah, kita tahu, kita tidak usah baca seterusnya ya. Kita tidak usah baca seterusnya, nanti ada beberapa ayat yang saya akan ambil. Lalu muncullah para teolog yang memang di sekolah situ, karena saya juga dosen, saudara, saya mengerti suasana di sekolah teologi, memang mahasiswa diajak untuk berpikir kritis gitu ya. Tapi firman Tuhan tidak boleh terlalu dikritisi. Firman Tuhan itu tidak didesain untuk masuk akal. Firman Tuhan didesain untuk dipercaya dan diimani. Ya. Nah, muncullah beberapa pendapat berdasarkan ayat, di Serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. Katakanlah ada 100, 200 orang sakit. Tapi Tuhan hanya menyembuhkan satu. Maka muncul kesimpulan, Tuhan tidak menyembuhkan semua orang. Ya. Dan itu menjadi berita. Dan itu mematikan iman orang Kristen. Terus gimana Pak kita harus bersikap? Saudara, Tuhan dalam insiden ini, Tuhan Yesus langsung dikepung dari kiri kanan. Baru satu yang disembuhkan dikepung. Ya. Sampai sekarang juga begitu, saudara. Kalau saudara datang ke satu rumah sakit, saudara menyembuhkan orang lalu sakit. Kalau saudara nggak lari cepat-cepat, saudara akan dikepung dan orang akan minta semua disembuhkan. Ya, Tuhan tahu kita bisa stres. Makanya Tuhan juga protek kita juga. Tapi tugas untuk menyembuhkan orang tetap ada di pundak kita. Ya, lakukan dengan hikmat. Kesembuhan menumpangkan tangan itu hanya salah satu cara. Tapi Tuhan ingin setiap kita orang percaya sembuh oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roma 8 ayat 11 itu yang paling basic yang harus dialami oleh setiap kita. Ya, karena kalau sudah mulai menumpangkan tangan itu ada risiko, dan Tuhan juga ingin kita ambil risiko, tapi Tuhan juga protek. Makanya di 1 Korintus 12 dikatakan, kepada yang satu Tuhan memberikan karunia ini, semua diberikan seperti yang dikehendakinya. Jadi Tuhan juga protek. Ya. Ada beberapa pelayan kesembuhan ilahi di zaman-zaman yang dulu, itu yang akhir hidupnya ada yang ditemukan di kamar hotel dalam keadaan mabuk, ada juga yang ditemukan meninggal karena sakit, karena banyak merokok. Ini pelayan-pelayan Tuhan loh, saya tidak bicara orang-orang Kristen biasa. Ada yang mengeluh capek gitu ya, karena nggak bisa istirahat, saudara. Teleponnya nggak bisa berhenti berdering karena terus diteleponin oleh orang-orang Kristen yang tidak dewasa gitu ya. Terus ada lagi yang akhirnya marah-marah. Dulu saya ada kenal beberapa orang yang berjalan dalam karunia yang kuat sekali. Itu sampai nggak bisa istirahat, saudara, sampai kurus badannya. Nah, sekarang dia sudah pulang ke surga gitu ya. Usia muda, saudara. Nah, Tuhan ingin kita hidup normal, saudara. Tenang, rileks, penuh damai sejahtera. Tidak berusaha, bahasa gaulnya bilang, not try to be a hero, tidak mencoba menjadi pahlawan bagi semua orang. Karena setiap orang, kata 1 Korintus 3, itu punya tugas masing-masing membangun, menjaga tubuhnya, memberkati tubuhnya, keluarganya, anak-anaknya, istri, suami, masing-masing kita ya. Nah, kita lanjut. Dari cerita Yohanes pasal 5 ini muncullah kata-kata, Yesus tidak menyembuhkan semua orang. Buktinya itu yang berbaring sejumlah besar sakit, selesai sudah, tidak bisa tersentuh oleh Tuhan Yesus. Satu aja jadi masalah. Dipertanyakan. Lalu Tuhan Yesus jawab begini. Yohanes 5 ayat 19.
Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Bukan tidak mau, tidak dapat. Jikalau ia tidak melihat bapaknya mengerjakan, sebab apa yang dikerjakan bapaknya, itu yang dikerjakan anak. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya saudara, saya coba kumpulkan semua ayat-ayat ini. Apa sih yang Yesus lakukan mengenai kesembuhan? Satu, dia menyembuhkan siapapun yang Bapa pimpin dia, seperti ayat itu katakan, Bapa pimpin dia untuk menyembuhkan. Kemudian, dua, dia menyembuhkan siapapun yang datang kepadanya. Itu kita bisa lihat di seluruh gospel 4 itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dia katakan semua orang sakit, dia menyembuhkan semua yang datang kepadanya. Dia menyembuhkan semua yang menjabah jubahnya. Lalu bagaimana yang belum mendapatkan kesembuhan? Alkitab tidak cerita apa yang Yesus tidak lakukan. Alkitab hanya cerita apa yang Yesus lakukan. Jadi, karena yang Yesus lakukan adalah apa yang Allah pimpin untuk dia lakukan, maka kita wajib fokus terhadap apa yang Yesus lakukan saja. Yang dia tidak lakukan, jangan pernah diteliti, dilebar-lebarkan, karena itu tidak akan mendapatkan konfirmasi apa-apa dari Roh Kudus. Pagi ini saya akan bicara dalam lagi mengenai apa yang Yesus ingin kita lakukan di dalam dia. Ya, beberapa waktu yang lalu saya bicara bahwa Yesus memberikan, Tuhan Allah memberikan commandment, statutes, dan dia ingin kita pegang commandment. Nah, commandment atau command atau perintah itu adalah apa yang Allah mau. Statutes adalah status ya, atau itu juga diterjemahkan sebagai hukum-hukum atau perintah-perintah. Status adalah bagaimana melakukannya. Sekali lagi, perintah atau command dalam bahasa Inggris adalah apa yang Allah ingin kita lakukan. Status adalah bagaimana melakukannya. Saya akan coba terangkan bagaimana melakukannya, supaya kita masuk paling tidak sampai saat ini pewahyuan yang saya dapat paling tidak kedua area ini. Pertama, mata Allah tertuju kepada kita, karena kalau matanya sudah tertuju, selesai masalah kita. Tapi kalaupun kita merasa tidak tertuju, walaupun sebenarnya tidak seperti itu, kita yang datang kepada Yesus, hati kita, pikiran kita datang, maka selesai sudah masalah kita. Ya. Itu sebabnya saya selalu ajak, tanda kutip, Yesus Kristus di dalam pemberitaan firman. Saya selalu kutip dari ayat ke ayat. Seolah-olah khotbah saya itu berbicara dari ayat ke ayat. Mengapa? Karena firman Tuhan adalah spirit atau roh. Firman Tuhan adalah roh. Secara umum, kita tidak bisa memisahkan firman-Nya dari wajahnya, atau firman-Nya dari hadiratnya. Jadi kalau saya beritakan dari ayat ke ayat, ya Bapak Ibu Saudara sabar aja, kalau nggak sempat buka catat aja, karena ada maksudnya saya bicara seperti itu. Kalau saya menghadirkan the voice of the Lord, atau suara Allah, maka yang pasti terjadi adalah saya menghadirkan wajah Allah. Ingat, wajah Allah di Alkitab selalu identik dengan hadirat Allah. Kalau kita menghadirkan hadirat Allah, suara Allah, maka kita akan menghadirkan mukjizat Allah, kesembuhan, kelepasan, hikmat, dan seterusnya yang sesuai dengan atribut Allah. Oke. Balik ke Roma pasal 12. Itu sebabnya dikatakan mengapa jangan mau dibentuk oleh dunia. Itu Alkitab tidak bilang bahwa Yesus tidak menyembuhkan semua orang. Yesus menyembuhkan semua yang ditugaskan Bapa untuk dia sembuhkan, dan semua yang datang kepadanya. Ya, ada bukti lagi, saudara. Di Kisah Rasul pasal 3 itu ada orang lumpuh yang duduk di gerbang bait suci, di gerbang indah. Akhirnya disembuhkan oleh Petrus dan Yakobus. Dia duduk di gerbang indah setiap hari katanya. Dan Tuhan Yesus setiap hari lewat situ kok. Tuhan Yesus setiap hari lewat situ. Tapi ternyata dia nggak sampai Tuhan Yesus disalib, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, dia tetap sakit, gitu ya.
Tapi apakah itu berarti, oh Tuhan tidak menyembuhkan semua orang? Stop. Bicara seperti itu, Tuhan menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Nah, Roma pasal 12. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ada dua kata yang saya mau bahas. Yang pertama, berubah, itu transform. Berubahlah kamu, transform. Hidup kita ditransform. Kata transform itu yang dipakai adalah metamorfosa, itu adalah perubahan dari ulat ke kupu-kupu. Dua hal yang berbeda itu. Ulat, kupu-kupu itu dua makhluk. Makhluk yang sama, tapi perubahannya drastis. Penampakannya lain. Jadi Tuhan ingin kita berubah dari yang berkekurangan menjadi berkelimpahan, dari yang sakit-sakitan menjadi orang sehat, sembuh. Kemudian dari yang tertekan menjadi bebas, gitu ya. Saudara, ini yang menarik, saudara ya. Ini saya mau bagikan ini, juga baru saya dapatkan. Ketika Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, ada satu kalimat yang dikatakan begini, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Kata jahat di situ, itu sering saya singgung, oneros ya. Rupanya punya 3 lapis arti, berlapis ya. Ini Tuhan tidak ingin kita masuk ke dalam yang 3 lapis. Yang pertama adalah kerja keras, stres, toils, toils ya, bukan kerja keras tapi kerja stres, tekanan, karena ada tuntutan apapun gitu ya, ada tekanan, kita tidak bisa rest. Yang pertama adalah toils, yang kedua adalah sakit, karena toils itu pain, sakit, stres, iman kita terancam dimatikan, lalu menyebabkan penyakit. Yang ketiga, saudara, kemiskinan, poor. Saudara boleh cek di kamusnya, itu ada akar katanya. Itu betul-betul secara letterless akar kata dari poneros itu adalah kemiskinan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari toil, stres, lepaskan kami dari sakit penyakit, lepaskan kami dari kemiskinan. Wow, komplit ya. Makanya dikatakan sini, jangan mau kita dibentuk oleh dunia, karena dunia akan membuat kita stres, persaingan. Dunia akan membuat kita sakit. Pandemi sekarang udah jelas itu ya, bukan dari Tuhan. Lalu dunia akan membuat kita miskin pada akhirnya. Oke. Tuhan ingin kita ditransformasi dari stres menjadi penuh damai sejahtera, kemudian dari sakit menjadi sembuh, dari miskin menjadi kaya. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini kehendak Tuhan. Ya. Kemudian diteruskan, bagaimana caranya Tuhan? Diteruskan, berubahlah oleh, atau bagaimana kita mengalami transformasi? Oleh pembaharuan budi atau renewing mind. Pembaharuan pikiran. Ya. Pembaharuan pikiran itu di dalam bahasa aslinya, pembaharuan di sini adalah renovasi atau memperbaiki sehingga menjadi baik. Saudara, ikuti saya terus ya. Pikiran kita ini tidak sama dengan otak kita. Tidak sama. Pikiran bisa dibilang software-nya. Otak adalah tempat dia menempati. Karena dari otak nanti ada yang namanya sistem syaraf yang mengontrol seluruh tubuh. Tapi itu dimulai dari pikiran. Pikiran ini seharusnya dikonek sama firman Tuhan, sama pikirannya Allah, yang orang perjanjian lama nggak punya, saudara. Ya, orang perjanjian lama punyanya sepotong-sepotong. Kalau Tuhan bicara, mereka punya pikiran Allah. Itu pun kalau mereka ikuti, mereka dapat. Kalau tidak, mereka enggak. Ya. Tapi perjanjian baru, Allah berbicara kepada kita melalui spirit kita. Spirit kita satu dengan Yesus. Sehingga sekarang kita dijamin oleh kerajaan surga, oleh negara kita, ya, yaitu kerajaan surga, bahwa kita punya pikiran Kristus. Sekarang dikasih tugas kita untuk merenovasi pikiran. Mengapa? Karena selama kita hidup di dunia, pikiran kita akan berusaha direnovasi oleh pikiran dunia. Mereka akan supply. Tapi sifatnya yang dari dunia ini adalah mencuri, yaitu menyampingkan firman Allah, lalu membunuh tubuh kita dan membinasakan. Oke. Nah,
Pikiran ini, setiap ada pikiran di dalam pikiran kita, itu di-store ke otak. Ya. Dia menempati satu kapling. Kalau pikiran tiap pikiran yang sama tiap hari di-store, dia membentuk yang disebut dengan benteng. Atau bahasa Inggris bilang stronghold. Kalau pikiran ini berasal dari Injil yang berisi atribut nama-nama Allah, maka yang terbentuk adalah benteng nama Allah, itu yang menjadi menara yang kuat bagi kita. Oke? Tapi bagaimana kalau pikiran ini diisi oleh sesuatu yang bukan firman Tuhan, ataupun yang tidak firman Tuhan tidak pernah sebut, seperti yang kita bicarakan tadi. Maka terjadilah stronghold. Stronghold atau benteng ini bukan iblis, saudara. Bukan. Tapi adalah kapling-kapling di otak kita yang diisi oleh pikiran yang tidak berasal dari Allah. Bagaimana menghancurkan ini? Saudara harus kepung. Benteng itu dihancurkan dengan dikepung. Ingat pada waktu bangsa Israel mau menghancurkan benteng Yeriko, kota pertama yang dihancurkan waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka mengepung dengan perintah Allah tanpa komentar, makanya mulutnya ditutup. Lakukan saja, lakukan terus tujuan. Hari ke-7 disuruh teriak-teriak, lakukan saja, nggak ngerti maksudnya apa. Benteng itu runtuh. Hal yang sama, saudara, seringkali kita membaca firman Tuhan, nggak ngerti, nggak masuk akal. Nggak pernah diajar mungkin di gereja, tapi firman Tuhan bilang seperti itu. Lakukan saja. Karena ada maksud Tuhan, supaya kita meruntuhkan benteng stronghold di dalam pikiran kita. Nah, itu adalah proses renovasi atau proses pembaharuan pikiran. Ya. Nah, pikiran ini perlu direnovasi setiap saat, supaya, kenapa? Karena otak kita secara natural itu merenovasi dirinya sendiri. Jadi kalau kita misalnya punya pikiran, taruh di otak, soalnya pikiran taruh di otak kita, ya, di brain kita ini, nanti saya lupa selang waktunya, karena saya masih pelajari ini, setelah waktu tertentu itu akan dibuang. Ya. Jadi ada memory short term memori jangka pendek, kalau di komputer itu RAM. Ya. Taruh nanti itu sebabnya kenapa saudara kalau suka begini nih, misalnya ketemu orang ya, lalu atau mendengar nama seseorang, lalu saudara suka mukul-mukul kepala, aduh apa ya gitu ya, seolah-olah itu pernah nempel di pikiran, kok sekarang nggak lagi, aduh saya lupa itu apa namanya. Itu saudara tidak lupa sebetulnya, tetapi ada masalah karena short term memorinya sudah terbuang, tapi memori itu masih ada. Kita tidak bermasalah dengan memori, karena memori kita bisa menampung kata ahli otak, ya, yang juga anak Tuhan. Sekarang saya sedang pelajari itu. Dia katakan begini, bahwa memori kita, otak kita bisa menampung memori selama hidup kita sampai 3 juta tahun. Itu begitu besarnya kapasitasnya. Nggak bicara gigabyte lagi. Nah, itu sebabnya Yesus katakan, kalau yang kita bermasalah itu dengan recall, memanggil kembali apa yang sudah ada di memori kita. Makanya Yesus katakan, kalau roh itu turun, dia akan merecall apa yang aku sudah katakan. Waktu dia recall, baru kita ingat. Jadi kita tidak ada masalah dengan memori, ya. Jangan bilang aku nih pelupa, bukan. Masalah kita bukan memori, recall. Roh Kudus hadir untuk membantu kita merecall, mengambil kembali data yang sudah masuk. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan pembaharuan pikiran? Maka memori-memori yang pendek itu, short term memory itu, dalam waktu tertentu, biasanya katanya dalam waktu 2-3 hari itu dibuang. Dan diganti dengan syarat yang baru. Otak kita segar terus, saudara. Sel-selnya diganti terus yang baru. Ya, hebatnya Tuhan gitu ya. Nah, kalau sel diganti yang baru, lalu pikirannya tidak di-store lagi, kita tidak lagi mengucapkan firman, maka itulah yang disebut Tuhan Yesus, rumah kita ini rapi, tersusun, tersapu rapi, tapi kosong. Kita nggak ingat lagi firman Tuhannya. Maka iblis datang lebih jahat lagi. Itu sebabnya kitab Roma katakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Ini bukan proses satu kali, ini proses berkali-kali, tiap hari. Jadi pikiran kita, kalau kita tidak rubah, bukan otak kita ya, kalau otak nggak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Otak itu punya self-engineering, bisa punya daya memperbaiki dirinya sendiri. Otak itu udah pusat prosesornya.
Orang itu kalau meninggal, saudara, yang terakhir berhenti berfungsi adalah otaknya. Itu kata sains. Jadi selama otaknya masih berfungsi, kalau penuh pikirannya dengan firman Tuhan, dia masih bisa berbuat segala sesuatu. Ya, segala sesuatu dia masih bisa berbuat. Tapi kalau dia sudah berhenti, sudah hilang harapan. Ya. Nah, otak kita bekerjanya cepat sekali. Saya mau sedikit cerita tentang otak ini, tentang pikiran kita. Pikiran ini bekerja sangat cepat sekali. Kalau dia memikirkan sesuatu, dia bisa langsung tahu ujungnya apa. Gitu ya. Makanya kalau saudara dengar ada beberapa pelawak yang kalau ngelawak dia nyamber aja gitu ya. Lalu kita ketawa. Karena memang begitulah otak kita, saudara, cepat pikir. Ini ujungnya ini. Nah, ini kalau pikiran kita ini tidak direnovasi, saudara, selalu tahu ujungnya, negatifnya begini, saudara. Begitu kita dengar, misalnya tadi saya bilang, kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2, kita sering buka ayat ini kan. Nah, otak kita berpikir, udah tahu ujungnya. Apa yang terjadi? Biasanya yang dengar bilang, udah tahulah bicarain itu lagi. Lalu dia ngantuk. Nah, saudara, kalau ketemu ada orang ngantuk di dalam gereja, jangan heran, karena begitulah kerjanya otak, cepat sekali. Nah, sesuatu yang cepat itu berhentinya sulit, saudara. Jadi satu-satunya cara dia tidak bisa dihentikan, tapi yang bisa direnovasi. Betul ya? Mudah-mudahan analogi saya ini tidak bikin bingung ya. Kereta api yang berat, kereta api nanti akan dipasang di Jakarta yang berat dan jaraknya kencang. Kalau ngerem itu nggak bisa langsung berhenti. Ya, perlu beberapa, mungkin 1 kilo, 2 kilo baru berhenti. Itu kereta api cepat. Ya. Ini otak kita lebih cepat dari kereta api, itu nggak bisa diberhentikan. Begitu dengar sesuatu, udah tahu. Begitu udah tahu, udah dia tidur di gereja. Banyak terjadi, saya juga dulu gitu ya, di gereja waktu masih kecil. Kalau dengerin, dari sini renungan hari udah tahu, langsung tidur. Kenapa? Karena memang otak kita cepat kerjanya. Makanya dia tidak bisa di-stop. Dia hanya bisa diperbaharui setiap hari. Cepat dia berpikir. Orang akan lebih cepat mengikuti pikiran. Kalau dia hobinya stres, dia akan cepat stres, sampai stres terus. Kalau dia hobinya khawatir, dia akan khawatir terus. Makanya perlu direnovasi. Semua, termasuk yang lagi bicara, ini juga perlu renovasi pikiran. Ya, ini spesifik bukan spesifik untuk seseorang, tapi untuk semua. Nah, kemudian, saudara, kita lanjut lagi. Sehingga kamu dapat membedakan. Jadi pembaharan jangan serupa, berubahlah. Ya, berubah, transform, dan renovasilah pikiran, supaya kita bisa tahu kehendak Allah. Kita tahu kehendak Allah di situ, bahasa terjemahan yang bahasa aslinya bilang supaya kamu bisa mengalami. Bahasa Inggris bilang you may prove what is good, acceptable, perfect, the will of God. Ya, supaya kamu bisa mengalami. Atau kita bisa bilang gitu. Ternyata benar ya firman Tuhan ya. Saya ngalami. Nah, ini kita udah dengar ini di komunitas kita udah dengar. Ternyata firman Tuhan itu benar ya. Saya ngalami. Nah, ini harus terjadi seumur hidup kita sampai kita pulang ke surga. Maka kita akan berbahagia. Jadi, orang yang mengalami, kalau kita ingin mengatakan ternyata firman Tuhan ini benar ya, maka kita harus lakukan dua ini. Yaitu kita harus bisa transformasi. Ingat, bukan kita yang lakukan, Allah yang lakukan. Tapi bagian kita adalah merenovasi pikiran. Baru kita bisa mengatakan, oh benar, firman Tuhan, benar. Saya setuju. Itu firman Tuhan saya alami. Kalau tidak, saudara, kalau kita tidak melakukan ini, maka akan banyak komentar seperti itu. Kok begitu? Kok begini? Gitu ya. Jadi kita jadi bingung, gitu ya. Karena dua hal ini tidak terjadi. Nah, itu adalah tugas masing-masing. Jadi, orang tua tidak bisa merenovasi pikirannya untuk anaknya. Anaknya tidak bisa merenovasi pikirannya untuk orang tua. Gembala tidak bisa merenovasi pikiran jemaat. Karena dalam ini adalah pekerjaan masing-masing. Jemaat tidak bisa merenovasi pikiran para pemimpin atau gembalanya. Masing-masing tugas kita. Itu yang dikatakan di 1 Korintus 3. Masing-masing orang perhatikan membangunnya bagaimana. Lebih jauh lagi, saudara, sebelum saya masuk bagaimana kita merenovasi pikiran, lebih jauh lagi di Mazmur begini, karena renovasi pikiran ini ngerembetnya kemana-mana, saudara ya. Pertama, kita akan mengalami transformasi, berubah hidup kita.
Ya, Tuhan tidak akan merubah kantor kita, merubah dunia, tidak akan merubah langsung lingkungan kita. Yang dia rubah pertama adalah kita. Kita ditransformasi. Kita yang sudah berubah menjadi seperti Yesus mengalami transformasi di Bukit Kemuliaan. Tuhan ingin mengubah kita menjadi orang yang berjalan dengan kemuliaan. Nah, kalau sudah bicara kemuliaan, itu sudah satu paket dengan segala keajaiban, mukjizat, pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan rubah itu, maka baru kita bisa merubah suasana kita. Selalu targetnya adalah transformasi dalam kehidupan kita. Ya, saya ingatkan lagi, apa sih Pak yang transformasi? Yaitu paling tidak yang 3 itu yang Tuhan bilang. Toils, sakit penyakit, dan kemiskinan. Jadi kita harus lakukan. Nah, saudara, di Mazmur pasal 15 juga ada satu ayat yang mengatakan begini. Ya, makanya saya katakan, mengapa transformasi ini penting, saudara. Kita harus mengalami. Karena ini ngerembetnya kemana-mana, khususnya ke tubuh kita. Di Mazmur pasal 15, itu Mazmur pasal 15 ayat 1 bilang begini, Tuhan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di dalam tabernakel-Mu? Itu bahasa Inggrisnya, tabernakel, kemah. Nah, di 1 Korintus 3 ayat 16, ya kalau saudara tidak sempat buka, dicatat boleh. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mazmur 15 akan saya kombinasikan dengan 1 Korintus 3 ayat 16. Bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya. Saya coba combine 2 ini dan saya ambil buat diri saya sendiri. Ternyata ada tanggung jawab situ. Karena 1 Korintus 3 bilang, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Sekali kelak, ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak pada hari, tidak ada kata Tuhan di bahasa aslinya, pada hari-hari ini, ada hari-hari akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji, masing-masing orang ya, masing-masing kita. Kemudian jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia dapat upah. Tapi jika terbakar, ia menderita kerugian, tapi ia sendiri diselamatkan seperti dari dalam api. Itu di 1 Korintus 3 ya, ayat 13 sampai 15 tadi saya baca. Dan ternyata kenapa begitu? Karena tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Nah, sekarang Mazmur 15 bilang begini, siapa yang boleh menumpang di bait Allah itu? Kita bernakal Tuhan. Yaitu dia yang tidak berlaku tercela, atau dia yang berjalan uprightly. Upright itu berarti mata kita single eyes kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Ya, tidak mau dibentuk oleh dunia. Kemudian dia yang melakukan apa yang adil, atau dia melakukan the work of righteousness, apa yang menjadi habit natural dari righteousness, naturalnya Allah. Ya. Dan yang mengatakan kebenaran, di dalam bahasa dikatakan speaks the truth, mengucapkan firman. Ini semua ada hubungannya dengan Roma 12. Mereka yang mengatakan firman, speak the truth, bukan speak bohong, bukan berbicara yang lain yang tidak ada di firman. Tidak menyebarkan fitnah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat terakhir dikatakan, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah. Ya. Jadi kalau kita baca nanti kita renungkan Mazmur 15, itu berhubungan erat dengan pola hidup seseorang di dalam Tuhan. Ya, khususnya pikiran. Baik, sekarang saya akan coba lagi pertajam lagi. Dari Roma pasal 12, jadi kita akan membaca selanjutnya sebentar saya buka dulu ini, di Efesus pasal 3 ayat 18. Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, tadi di Roma dikatakan renovasi pikiran itu dengan firman. Nah sekarang, firman itu ternyata adalah
Karena firman itu adalah Allah, Allah adalah kasih, jadi sama ya. Paulus berdoa supaya kita bisa mengenal firman itu, bisa mengenal kasih itu. Kok Pak jadi kasih, kok jadi firman sih? Ya, karena konteksnya di sini, ayat 19 dikatakan kita dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Ya, jadi kasih itu, sekarang kasih ini adalah Allah. Allah itu adalah hikmat, pengetahuan, Yehova Rafa, Yehova Jireh, dan semua atribut Allah. Tapi dalam hal ini, dia sedang dibandingkan dengan pengetahuan. Sudah paham ya? Tidak mungkin membandingkan sesuatu yang tidak sejalan. Harus yang satu jenis. Jadi dalam hal ini sedang bicara tentang firman yang harusnya merenovasi pikiran kita, itu juga adalah pengetahuan. Firman atau kasih adalah pengetahuan. Nah, semua pengetahuan itu sifatnya hanya informasi. Semua hanya informasi. Kita belajar dari SD, SMP, SMA, kita belajar pengetahuan. Sampai kuliah nanti ada yang belajar hukum, kedokteran, ada yang belajar ekonomi, semua informasi. Selama hanya informasi saja, kita tidak berusaha untuk berpikir dalam tentang apa yang kita pelajari, maka kita hanya lulus biasa-biasa saja, dan kita tidak melakukan inovasi apa-apa. Tapi kalau dari informasi itu kita ambil, lalu kita uraikan, kita kutip lagi, kita jadikan sesuatu yang praktis, maka ada nilai tambahnya. Nah, itu disebut, kalau di dalam bahasa Alkitab, disebut pewahyuan. Ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Hanya mereka yang mau melatih pikirannya. Nah, sekarang, saudara, apa yang harus dilakukan? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan terhadap informasi tentang kasih Allah? Saudara, kasih Allah itu informasi. Setiap Natal, Yohanes 3 ayat 16 itu ada di TV kok. Dan ditonton oleh jutaan, ratusan juta orang, saudara. Makanya dikatakan betapa indahnya kedatangan orang bawa kabar baik. Kita ditunggu. Nah, sekarang lanjut. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, ayat 19. Ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, exceedingly abundantly above all, bahasa Inggrisnya. Apa itu jauh lebih banyak? Itu adalah pewahyuan. Jadi kalau kita mengenal kasih itu sebagai informasi saja, kita baca firman, maka dialah yang bisa membuat kita mengerti jauh lebih banyak, exceedingly, melebihi dan berlimpah-limpah di atas semua yang kita baca. Itu disebut pewahyuan. Masuk ke dalam pikiran kita, lalu dari pikiran di-store ke otak kita. Karena kan tadi pikiran taruh ada kapling-kaplingnya di otak. Maka nanti dari otak memerintahkan chemical dan semua perintah ke tubuh sehingga tubuh bersukacita, tubuh beriman, tubuh jadi sembuh, jadi sehat. Lalu orang yang sehat jiwanya, sehat rohnya, sehat tubuhnya akan mengubah lingkungannya. Kita mengalami transformasi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Bahasa Inggrisnya apa yang kita ask, kita minta, dan kita pikirkan. Sekali lagi muncul kata pikirkan. Nah, pikirkan di sini bukan hanya sekedar berpikir. Sekarang kita buka Kolose 3 ayat 2 tentang pikiran. Kolose 3 ayat 2 katakan begini. Ayat 1 dulu saya baca. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Bukan yang di bawah, bukan yang di dunia. Duduklah di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, dalam bahasa Indonesia ada kata yang hilang. Kalau pikirkan kita cuma mikir. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan set your mind, to New King James Version. Kalau di King James dikatakan set your affection. Apa itu affection? Atau set your mind, set affection. Affection itu adalah melatih pikiran kita, melatih opini kita. Kenapa Pak harus digali-gali gitu sih Pak kata-katanya? Ini supaya kita mengerti bahwa merenovasi pikiran itu bukan hal yang sepele, tapi juga bukan hal yang sulit. Karena sekali kita mau, Allah yang membantu. Merenovasi pikiran itu adalah suatu perbuatan yang harus kita lakukan setiap hari. Karena kalau kita tidak renovasi, kita pasti merenovasinya pakai pikiran dunia.
Nah, kalau kita set affection, melatih ini, maka kita tidak akan kehilangan berkat. Ahli otak yang juga adalah anak Tuhan, yang saya sedang pelajari opini-opininya, yang penelitiannya, dia bilang begini, pikiran kita itu cenderung untuk jenuh. Kalau kita misalnya mengucapkan firman Tuhan, kita sedang punya satu kebutuhan. Misalnya, kita ingin breakthrough di dalam keuangan keluarga, ya. Lalu kita bilang, kita ambil ayat, kita ucapkan, aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Kita ucapkan ini sehari, 2 hari. Hari ketiga saudara akan bosan. Secara umum seperti itu. Nah, kalau sudah bosan, kita tidak bisa lagi mentrain atau melatih exercise pikiran kita. Maka dia katakan begini, ganti ayat. Karena pikiran kita sudah tahu, dari kemarin itu aja belum ada hasil. Maka kita akan stop. Dia katakan, ganti ayat yang sama, tapi dari sisi yang lain. Ganti misalnya dengan ayat, Yesus yang kaya sudah menjadi miskin, supaya aku yang miskin sudah menjadi kaya. Terus, dengan affection, kita set. Buat itu menjadi hidup di dalam pikiran kita, saudara. Kenapa Pak harus dibuat menjadi hidup? Karena itu adalah hidup. Kalau kita pikirkan dengan pikiran yang mati hanya sebagai hafalan, nggak akan jadi apa-apa. Bukankah firman Tuhan mengatakan perkataan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah satu roh atau power, 2 hidup. Ini dua-duanya harus jalan. Bagaimana supaya hidup? Pikiran kita cenderung menjadi malas untuk membuat segala sesuatu klise. Kebiasaan. Makanya ganti ayatnya. Kemudian hari ketiga ganti lagi. Aku dipanggil untuk diberkati dan memberkati. Hari keempat bisa balik lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluan hidup. Terus saja itu diulang-ulang. Itu disebut proses mentrain pikiran kita supaya dia hanya menyetor segala yang baik ke dalam otak kita. Otak kita itu perlu di-store dari pikiran Tuhan, bukan pikiran dunia. Nah, ini proses set affection. Sehingga kita bisa mengalami hari-hari baik. Ya, kalau pikiran kita sudah baik, pasti kan yang keluar dari mulut baik. Kalau yang keluar dari mulut baik, janji firman Tuhan adalah hari-hari baik. Gitu ya. Nah, ini yang saya bilang melatih pikiran. Itu keluar dari ayat-ayat, akhirnya keluar kesimpulan. Aku ini hidup di dalam Tuhan bukan untuk dimelaratkan kok. Aku hidup dalam Tuhan untuk umur panjang dan sehat. Dari mana perkataan itu kita dapat? Dari proses set affection, melatih pikiran. Itu. Lalu Pak, kalau kita cuma melatih pikiran, yang ngerjain siapa Pak? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Kita balik lagi ke ayat. Efesus 3 ayat 20 tadi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, atau yang kita minta dan pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau kita pikirannya benar, kita set affection, kita mentrain pikiran kita, nggak diam-diam aja, Tuhan yang berperang bagiku, segalanya sudah disiapkan, semuanya sudah Tuhan siapkan bagi kita. Lalu kita selesai pulang gereja, tidak lakukan apa-apa, tidak baca firman, tidak pernah asking, tidak pernah melatih pikiran, lalu mengharap janji firman Tuhan terjadi, itu jarang. Jarang. Bukan tidak terjadi, jarang. Karena tadi awal ibadah saya sudah katakan ada 2 hal yang Yesus lakukan, yaitu dia menyembuhkan atau merenovasi orang di mana Allah suruh renovasi. Yang kedua, itu nggak banyak ya. Yang kedua, dia merenovasi atau menyembuhkan setiap yang datang kepadanya. Saya sarankan kita paling nggak taruh posisi kita di yang kedua. Kita harus datang kepada Yesus, mengasihi dia, mencintai dia, simpan firman-Nya. Ya, Paulus itu nggak cari Tuhan, saudara. Paulus itu mau bunuh orang Kristen, tapi dia masuk kategori pertama. Allah datang memilih dia. Enak dong, sebentar. Pada waktu Allah memilih dia itu ada risiko, saudara. Kalau dia terima, maka dia jadi seperti yang sekarang, ya, karena dia terima. Tapi kalau dia menolak, selesai, saudara. Selesai, saudara. Ngeri, ya. Dibandingkan yang kedua kita merespon panggilan Tuhan. Ya, minggu lalu saya katakan, dari awal kejadian selalu Tuhan suruh pilih hidup atau mati. Adam ya, pilih pohon hidup atau pengetahuan baik. Yang dipilih apa? Kematian. Lalu Musa, Abraham gitu juga. Abraham pilih hidup. Ya, Musa, aku hadapkan hidup dan mati. Yang orang Israel pilih apa? Mati.
Yosua juga mengatakan pada bangsa Israel, pilih hidup atau mati. Yang dipilih mereka apa kebanyakan? Mati. Mereka hanya milih hidup selama Yosua hidup. Lalu Nabi Samuel gitu juga, ayo sekarang pilih hidup atau mati. Mereka pilih mati. Zaman Elia gitu juga, pilih di hadapan kamu orang-orang nabi-nabi Baal ini atau Allah yang hidup. Mereka pilih Nabi Baal. Hidup nggak pernah jadi pilihan utama, nggak pernah menang dalam pemilihan umum hidup. Maka waktu hidup itu datang ke dunia, hidup itu adalah terang manusia, dia berkata, aku yang milih kamu, bukan kamu yang milih aku. Sekarang pertanyaannya, bagaimana respon kita setelah yang hidup ini datang mengatakan, aku yang memilih kamu? Ya, saya tahu itu diucapkan kepada murid Tuhan, tapi murid Tuhan, tapi dia juga katakan ini berlaku untuk semua orang percaya hasil pemberitaan Injil. Tuhan juga katakan, aku yang memilih kamu. Jadi di dalam pilihan Tuhan juga ada pilihan kita. Kita nggak diam-diam aja, untuk kebaikan kita. Nah sekarang, balik lagi ke soal, siapa yang ngerjain? Kalau pikiran kita udah baik, kita renov, yang ngerjain siapa? Di sini dikatakan, kuasa yang bekerja di dalam kita, itu ada ayat referensi di sini, di Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita renovasi pikiran kita, Allah menjamin dia yang akan mengerjakan. Dia memberi desire, dia tidak mematikan keinginan di dalam diri kita. Tidak, ya. Ada orang bilang, aku sudah selesai dengan diri, aku mematikan keinginanku. Jangan dimatikan, saudara. Kita perlu willpower. Tapi willpower itu kita serahkan kepada Allah supaya dialah yang memberikan kepada kita will sesuai dengan kehendaknya, power, kekuatan, supaya kita berkehendak juga mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Kemudian ayat 15, saya loncat, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, kita dapat jawaban lagi. Setiap Natal kita bilang, bangkitlah dan menjadi teranglah. Bagaimana caranya, Tuhan? Ternyata caranya ya ini, renovasi pikiran, supaya kuasa itu bekerja, memberikan kita will, kemauan, dan memberikan kita kemampuan, sehingga kita bercahaya, bangkit menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Ternyata itu jawabannya, saudara. Ya, saya 61 kan bilang gitu, bangkit dan menjadi terang. Bagaimana caranya? Hanya bisa kalau Allah bekerja di dalam kita. Oke, kalau gitu ya Allah bekerja aja. Allah nggak bisa. Hanya bisa kalau kita merenovasi pikiran kita. Lalu meminta dan berpikir, set affection. Maka Allah dapat mengerjakan jauh lebih banyak, memberikan bukan hanya pewahyuan, tapi experience atau pengalaman. Bukan hanya pengetahuan, tapi pengalaman rohani. Saudara mengalami janji firman Tuhan, saudara mengalami semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita semua. Sekaligus menjadi kerinduan saya dan para pengurus untuk jemaat Cibubur City Blessing dan juga mereka yang sering bergabung sama kita, ya, baik di medsos maupun di grup WA. Ini kehendak Tuhan. Kalau kita lakukan ini semua, maka kita disebut sebagai orang-orang yang hidup oleh Roh. Ya. Orang yang hidup oleh Roh. Saudara nggak usah khawatir soal kebiasaan jelek. Ya. Saya pernah bacakan satu ayat. Pak, saya masih punya kebiasaan jelek. Ya. Jangan dipelihara, jangan di-entertain, apapun itu. Kebiasaan yang merusak tubuh, jangan di-entertain. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Tuhan ada ngomong serius, dia bilang, orang yang membinasakan bait Allah, aku akan binasakan dia. Wah, itu kata-kata kejam, tapi apa boleh buat ya, tertulis di Alkitab ya, sudah kita simpan dulu dalam hati lah. Yang kita tahu Allah tidak ingin menghukum kita, karena hukuman sudah jatuh di tubuh Kristus. Tapi bukan berarti Allah suka menganggap ringan kalau kita meremehkan kesehatan kita. Ya. Di Galatia 5 ayat 16 bilang begini, maksudku hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh. Jadi seringkali kita diajar di banyak komunitas anak-anak Tuhan, kita diajar untuk memerangi kehidupan daging.
Jangan ini, jangan itu, mesti begini, mesti begitu, jangan begini, harus begini, harus. Kita pokoknya kita mematikan keinginan daging supaya kita hidup dalam roh. Ternyata Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan hiduplah oleh roh. Renovasi pikiran, transform, berubah pola pikir. Nah, itu hidup oleh roh. Karena roh akan mengerjakan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Maka, pelan-pelan, habit kita, kebiasaan jelek kita itu akan dikikis. Pasti, saudara. Setiap kita pasti sudah mengalami sebagian dari habit kita. Yang jelek sudah dikikis. Nah, teruskan itu. Nggak usah fokus mematikan, aku mulai besok, aku mau berhenti begini, aku mau berhenti. Nggak akan jalan. Tidak akan jalan. Tapi kalau kita aku mau komit Tuhan, aku mau komit, mau hidup oleh roh, maka nanti tinggal tunggu saatnya, itu akan mati pelan-pelan. Semua habit yang jelek di penyakit di jiwa, termasuk penyakit di tubuh. Jadi itu hidup dipimpin roh, Pak. Beda tipis. Kalau dipimpin roh, di Roma pasal 6 sampai Roma pasal 8, dipimpin roh adalah dipimpin untuk mematikan perbuatan daging. Nah, itu kita mematikan perbuatan daging, Pak. Ya, tapi kan oleh roh, katakan. Oleh roh kamu mematikan perbuatan daging. Kalau kita tidak hidup oleh roh, bagaimana kita mematikan perbuatan daging? Jadi yang utama adalah memang betul-betul transformasi pikiran, renovasi pikiran. Diganti dengan pikiran Allah, baru kita hidup oleh roh. Setelah hidup oleh roh, baru kita bisa dipimpin roh. Kalau rohnya nggak hidup di dalam kita, bagaimana dia memimpin menjadi Tuhan di atas hidup kita? Kan nggak mungkin. Ya, jadi kita jangan coba menghilangkan kebiasaan jelek kita tanpa bergaul dengan firman. Tidak akan ada banyak hasil, nggak akan bisa. Itulah yang dilakukan oleh para motivational talker, para pembicara motivational talk, karena itu lebih real. Makanya sekarang banyak gembala-gembala jadi lari dari pewahyuan, lari kepada pembicara-pembicara motivasi, motivational talk, yang pada dasarnya bukan dari firman Tuhan, tidak ada power. Bukan nggak bagus, nggak ada power. Nggak ada power. Bagus nggak bagus, tapi kan hanya jualan ide, jualan buku. Ya dia kaya sendiri, orang bukunya dibeli orang banyak. Tapi tingkat keberhasilannya berapa persen? Kecil, saudara. Tapi juga jualan ide, kecil. Saudara. Banyak orang jadi lari ke situ. Kita harus straight kepada firman Tuhan. Ya, hidup oleh roh supaya kita bisa dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.